Dia bilang lehernya sini tuh kayak digigitin sama binatang, padahal nggak ada bekas binatang. Jadi minta tolong ke UGD, dia bilang diperiksa segala macam. Kan tim dokter bingung kan, suster. Nggak ada pak, ini nggak ada yang sakit. Tolong suntik saya aja, suntik mati saya aja. Nggak mau, aku nggak mau pulang Pak Ustadz. Tolongin saya. Itu di luar kucing semua, kucingnya gede-gede sepintu semua. Saya nggak berani pulang. Anak saya nggak berhenti ngucap, nunjuk begini. Pak, ya, tolong ya. Ya itu ada kucing gede banget mau makan aku ya. Halo Sobat OTM, balik lagi bersama gue Nardi di obrolan tengah malam. Semakin malam, makin seram. Oke, kali ini gue sudah kedatangan nih seorang narasumber yang memiliki cerita ketika ia sedang berada di Rumah Sakit Jakarta Timur. Sebelum kita melanjutkan ke ceritanya, buat kalian nih yang ingin menjadi narasumber dan memiliki cerita pengalaman horor, kalian langsung aja WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini. Jangan lupa kunjungi media sosial kita, nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Oke, penasaran dengan siapa narasumbernya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Selamat malam, Bang Kiki. Malam, Bang. Apa kabar nih, Bang? Alhamdulillah sehat, Bang. Kesibukan lagi apa nih, Bang? Sekarang ini saya masih kerja luar kota sih, Bang. Oh. Ini aja pas lagi ada libur nih saya ke sini. Iya nih, makanya di kontak tuh agak sedikit susah Sedikit nih susah ya. waktunya, ya. Oke. Bang, hadir ke obrolan tengah malam ini untuk menceritakan sebuah pengalamannya ketika anaknya Bang Kiki ini dirawat di salah satu rumah sakit nih. Rumah sakit, ya. Nah, biasanya kan kita banyak mendengar atau sering mendengar bahwa setiap rumah sakit dimanapun itu pasti memiliki pengalaman horor. Tapi cerita Bang Kiki ini berbeda nih ya? Berbeda, betul. Wah, ini cerita Bang Kiki ini banyak banget sih pelajaran yang bakal bisa kita ambil. Nah, oke, mungkin ditahan dulu nih Bang Kiki untuk ceritanya. Nah, buat kalian nih yang penasaran dengan ceritanya seperti apa dan bagaimana, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan nggak usah berlama-lama lagi, obrolan tengah malam, kita mulai. Jadi gini Bang, awalnya cerita itu saya itu ke rumah sakit sama anak saya karena anak saya itu ngeluh 1 harian itu sakit perut. Ya anak saya itu baru umur 8 tahun Bang, kelas 2 SD. Pertama itu ke puskesmas dulu. Pertama ke puskesmas, kedua kita dapat rujukan dari puskesmas, suruh ke rumah sakit karena sakit perutnya ini nggak kunjung-kunjung sembuh nih. Gitu, kita disuruh tes lab dan lain sebagainya. Kita datanglah Bang ke rumah sakit yang ada di daerah Jakarta. Oke, kita datang ke sana, saya anak otomatis istri kan panik tuh Bang keadaannya di rumah. Maksudnya gimana nih tanyain keadaan anak saya dan sebagainya. Ya saya bilang udah santai aja dulu. Karena kan saya berpikir udah ke rumah sakit udah pasti nginep nih. Gitu kan. Mau gak mau udah pasti nginep. Terus anak saya bawa ke ruang IGD dulu, diperiksa segala macam, katanya harus ada penindakan. Nah, dari situ saya mikir, ya udah saya telepon lah istri saya. Mah, ini si kakak nanti kayaknya jadi deh nginep soalnya ada penindakan katanya. Terus gimana ya? Gini. Dia nanya, ya udah ntar kamu malam aja ke sini. Yang penting kan ayah udah di sini. Oh ya udah kalau gitu. Saya bikin tenang gitu. Sebenarnya saya juga di posisi jadi ayah tuh pasti takut lah gitu namanya anak kan. Terus kemudian kita nyampe sana itu sore Bang, udah mau menjelang maghrib. Saya sama anak-anak kan dari puskesmas tadi, kemudian nyampe di rumah sakit sore. Terus dia diperiksa di bawah dulu nih, karena kan dibilang ruang kamar khusus untuk nginapnya penuh. Nah, jadi kita di bawah nih Bang, di IGD dulu nih posisinya. Nah, jadi kan anak saya tetap nggak bisa tenang tuh, jadi tidur kanan, miring kiri, tengkurap kadang. Jadi perutnya tuh bener-bener katanya tuh kayak diputer-puter. Sakit banget. Udah dikasih obat nyeri segala macam, tetap nggak mempan ya. Ilmu pengahlian saya kasih handphone untuk dia nonton segala macam gitu kan, tapi tetap aja masih ngerasa sakit, masih ngeluh ya, kadang-kadang nangis gitu kan. Tapi saya bilang, sus ini gimana anak saya? Iya Pak, nanti ya sebentar lagi ada penindakan segala macam.
Jadi belum dari tadi, ya belum, paling cuma baru diperiksa doang. Periksa katanya memang harus ada, takutnya dikhawatirkan akan ada sesuatu yang di dalam perut gitu atau segala macam kan. Ya udah, karena saya juga memberikan keputusan yang memang sudah harus, silakan kalau ada penindakan, kita memberikan persetujuan yang ditandatangani. Waktu itu saya nggak tahu kalau ada operasi. Saya nggak tahu tuh, karena mungkin dia bilangnya hanya penindakan, kan penindakan saya dalam artian kan saya nggak paham tuh. Operasi besar, operasi kecil saya nggak tahu. Cuman karena mungkin saya berpikir anak saya udah kasihan, urgennya, ya udah saya tanda tangan. Saya kasih tahu juga istri saya, cuman istri saya pada waktu itu nggak lihat isi kertasnya. Salahnya saya di situ. Cuman ya udah saya kasih. Terus nggak lama tuh Bang, sekitar jam udah maghrib lewat, isya, anak saya ngantuk. Tidur tuh Bang, anak saya Bang. Ya pokoknya habis isya lah dia tidur, saya otomatis agak tenang nih. Dia udah tidur kok. Saya udah tenang nih mikirnya, mungkin apakah dia ngerasa emang sengaja anak saya buat tidur atau gimana kan. Mungkin saking lelahnya, capeknya, dia tidur tuh Bang. Nah dari situ kan handphone saya pegang. Saya ambil, nah dari handphone saya pegang, ternyata anak saya kan nggak ngasih tahu kalau dapat WhatsApp banyak dari istri saya. Ya gimana kondisi kakak gini-gini. Udah nggak apa-apa, kamu malaman aja ke sini. Saya balas seperti itu. Pas saya balas seperti itu, ada teriakan tuh Bang dari luar. Teriakan dari pintu IGD itu. Ada teriakan, jadi teriakan itu kayak suara cewek, tapi saya nggak jelas waktu itu ya dengar suaranya. Cuman kayak orang teriak-teriak nggak jelas. Terus masuk tuh ke ruang IGD kan. Tolong ini minta penindakan segala macam. Suara yang saya dengar di awal itu kayak suara kucing gitu loh. Jadi kayak minta tolongnya itu melengking kayak suara kucing. Saya pikir tuh, saya nggak tahu itu maksudnya dalam artian melengkingnya tuh kayak kucing gitu loh Bang, bukan kayak orang. Tolong, tapi kayak di belakangnya itu kayak ada cik gitunya tuh. Kayak suara kucing lah, persis kayak gitu di belakang. Makanya semua orang tuh tertuju ke situ semua matanya. Sampai saya bangun, saya lihat, oh ternyata cowok sekitar umur 25-an ke atas lah gitu. Dia bilang lehernya sini tuh kayak digigitin sama binatang, padahal nggak ada bekas binatang. Jadi minta tolong ke UGD, dia bilang diperiksa segala macam. Kan tim dokter bingung kan, suster. Nggak ada Pak, ini nggak ada yang sakit. Tolong suntik saya aja, suntik mati saya aja. Oh viral tuh Bang, di orang ngamerain segala macam kan. Cuman kan sama satpam nggak boleh ya direkod segala macam. Jadi dia bilang ada keluarganya yang bilang saya minta tolong banget disuntik aja biar pingsan. Dia bilang kayak gitu karena dia udah kayak orang gila di situ, karena udah di posisi di rumah sakit kan, posisinya nggak tahu penyakitnya apa. Jadi si susternya itu nanya lah sama dokter di dalam, jadi gimana dok, apa ini disuntik? Nggak apa-apa, ya udah bilang aja suntik aja. Ibu nih nggak apa-apa ya, izin ya saya suntik ya biar tertidur lah gitu kan. Disuntik tuh Bang, kan orang pada ngeliatin semua, saya juga bingung tuh. Nah di posisinya diarahin ke sebelah anak saya, persis itu masih di ruang IGD ya, masih di ruangan itu, posisinya di situ sama persis tuh sebelahan. Kan saya nggak mungkin nanya juga kan, enak, saya malu ada ibu-ibu di situ, mungkin ibunya ya. Saya mau tanya, cuman masih ramai orang, saya nggak berani gitu. Nah ibunya tuh di kondisi yang kayak gelisah gitu loh, ini kenapa nih anak saya. Cuman kan nanya ke suster, Bu sebenarnya kenapa? Saya nggak tahu, tadi habis pulang kerja, katanya lehernya tuh kayak digigitin sama binatang, cuman saya nggak tahu binatangnya apa. Jadi cuman ada bekas kayak merah-merah begini doang, tapi nggak ada darah gitu segala macam tuh nggak ada gitu. Oh gitu, ya udah Bu, coba ya diperiksa dulu segala macam katanya sama suster dokter di sini. Terus maunya bagaimana gitu? Ya saya mau anak saya kenapa gitu, takutnya ada luka dalam atau gimana gitu kan. Saya kan ngedengerin di sampingnya persis. Oh gitu, ya udah semuanya udah tenang. Terus sama satpam juga nggak boleh ngerekam lagi kan. Mungkin rekamannya juga kalau saya masih itu saya hapus sih, waktu itu nggak boleh karena. Terus ibunya duduk tuh tenang, nangis tuh gitu kan. Jadi pas anak saya itu dia udah tidur gitu, terus dia kebangun tuh, apaan sih ya katanya. Nggak apa-apa, udah kakak tidur aja gitu. Terus nggak lama itu dipanggil ibunya sama dokter. Padahal waktu itu gilirannya harusnya anak saya. Saya nggak tahu tuh kenapa. Bu, ini kita buat ini ya perjanjian, itu mungkin sama kayak saya. Nanti ada kamar inapnya ibu di atas. Nanti biar dicek lebih dalam, takutnya memang ada binatang yang gigit segala macam, takutnya berbisa gitu. Nah disuruhlah ke atas. Dia duluan tuh, harusnya anak saya duluan. Saya komplain dong. Saya nanya tuh, sus kenapa dia duluan, kenapa nggak saya? Iya Bapak, nanti ini kita lagi nyiapin kamarnya juga udah siap. Oh jadi ya penindakannya. Jadi oh ya udah, dia udah naik duluan ke yang tadi tuh cowoknya. Nggak lama, setengah jaman lah itu anak saya udah bangun tuh, udah nggak tidur lagi. Dia melek, kita juga disuruh naik.
Sampai dong bang, di lantai 2 atau 3, saya lupa, kayaknya lantai 3 deh. Ya lantai 3, ruang melati. Itu jadi saya masuk, udah ada tuh di pojokan abang-abang yang tadi. Dia di pojok sebelah sana, saya di dekat pintu, kurang lebih 4 atau 5 deh, 5 kasur. Jadi 5 kasur, jadi saya kanan kiri itu kosong, tengahnya sebelah sini ada 3. Jadi lebih lebar yang agak sebelah sini. Cuman itu masih kosong, nggak ada orangnya, katanya baru pulang tadi. Dan itu nanti malam katanya mau diisi lagi dengan nggak tahu lah pasien-pasien yang aneh-aneh katanya. Nah saya nanya ke anak saya, terus dia bangun bilang perutnya masih sakit. Gak lama dokter datang tuh dari situ. Anak saya disebutin namanya Dinda. Oh ya dok, ini sebelah saya anak saya. Kenapa masih sakit perutnya? Masih katanya dok, ini muter-muter di sini. Oh, sebelumnya ada salah makan nggak segala macam? Enggak sih dok, nggak ada salah makan. Terus ditanyalah anak saya, habis jatuh nggak? Anak saya ngaku, iya, bilang habis jatuh. Habis jatuhnya di mana? Di pengajian. Oh, di sini. Oh, mungkin lukanya di situ. Jadi karena habis jatuh terus kemudian luka, itu juga bisa jadi katanya, nanti dikasih obat segala macam. Terus saya bilang penindakannya yang ini apa dok? Apakah operasi? Kita lihat dulu pak. Kalau memang malam ini masih belum sembuh juga, kita masukin alat ke dalam. Kalau memang perlu operasi, ya mungkin takutnya kan ada luka di dalamnya. Dia bilang seperti itu. Cuman itu kan masih opsi, masih pilihan. Oh ya udah dok, makasih. Nah dokter yang ke saya itu langsung keluar. Jadi dokter yang mas-mas itu tuh beda, bukan dokter yang saya. Nah ibu-ibu itu nangis tuh, dok ini gimana anak saya, katanya ini masih ngerasa kesakitan kayak digigitin. Bu tunggu ya, dokternya bukan saya gitu. Dia keluar, nggak lama dokternya masuk, dokter yang khusus nangis dia. Pas dari situ bang, orangnya kayak ngelihat dokter itu kayak ketakutan. Maksudnya? Ngelihat Dokter itu kayak orang ketakutan. Jadi kalau menurut saya ya, waktu yang kalau saya baca-baca di itu kan mungkin rabies kali ya. Soalnya bawa air gelas gini. Kan kalau rabies kan nggak bisa lihat air segala macam, takutnya dia habis digigit anjing atau segala macam kan. Dia nggak mau tuh lihat air segala macam, takut tuh. Tapi mungkin dokternya sudah tahu gitu kalau ini rabies gitu segala macam. Kalau rabies kan emang takut sama air kalau diminumin. Dia duduk di situ. Nah langsung ibunya tuh, dok tapi anak saya nggak sakit apa-apa kan dok? Nah makanya bu, ini kita masih cek segala macam. Ibunya tolong keluar, ditutup lah tira itu kan. Habis ditutup tuh, dia tuh kayak dari tempat tidur ke atas tuh bisa loncat. Hah? Itu orang tuh bisa loncat sampai ke atap gitu. Jadi nggak mau, saya nggak mau dikasih air, saya nggak mau pakai air segala macam. Dia loncat keluar tuh bang. Pokoknya dari kasur itu dia loncat keluar. Lari. Oh saya kaget, iya loncat lari keluar ke pintu. Sampai yang dipegang itu kan kayak ada tas kecil gitu ya, sampai putus tuh dia pakai itu. Orang dia baru pulang kerja kan, dia lari keluar, ya kan ibunya makin panik tuh. Ibunya makin panik, ngejar lah keluar. Sini kamu mana keluar. Jadi saya ngerasa tuh kayak ini apaan sih gitu, dari tadi kayak drama banget gitu, dari di bawah IGD sampai ke atas gitu kan. Nah di atas kan dia nggak bisa keluar kan, ada pintu lagi dijaga sama satpam, ditarik lah sama satpam ke dalam. Ditarik sama satpam 2-3 orang itu nggak kuat bang, tetap di depan posisinya, nggak bisa masuk tuh dia tuh, tetap di posisi yang di luar, bukan kamar melati ya, masih di luarnya situ. Ditarik sama 2 orang tetap nggak bisa ketarik. Nah dari situ ibunya bilang tuh gini, dok mohon maaf ya kalau anak saya begini, saya nggak tahu kalau dia sakit apa terus gimana ya, sebenarnya nih anak kenapa bu gitu, kok bisa seperti ini gitu, saya juga nggak tahu. Nggak lama dia tuh anak teriak begini, jangan ganggu saya. Itu malah udah jadi kayak orang kesurupan. Karena saya nonton masalahnya, jangan ganggu saya suka kucing, dia cerita kayak gitu, teriak tuh. Nah kan dokter bingung, ini sebenarnya medis atau non medis gitu, atau kesurupan gitu kan. Terus dokter bilang, bu coba tolong bu telepon orang yang emang bisa, terus ini sebenarnya anak ibu kenapa gitu. Ya udah dok, sambil nangis ada di situ di ruangan lain bang, sebelah sana pojokan ada bapak-bapak pakai peci. Dia nyamperin tuh ke abang-abang yang tadi. Nah habis abang itu nyamperin, matanya si abang ini malah makin melotot. Si abang yang kesurupan tadi tuh makin melotot ngeliatin bapak tadi. Dipegang lah tangannya kayak gini nih, dipegang kayak gini. Panas tangan saya panas. Si bapak itu bilang tenang bu, ini sepertinya bukan penyakit medis, sepertinya anak ibu nih bikin salah, tapi nggak ngomong dianya. Ya terus gimana pak? Bentar sob, gue mau nonton dulu. Sebentar ya.
Seru banget film Squid Game 3 yang lagi trending ini. Bener-bener keren. Kalian tahu gak sih, gue nonton film viral ini di mana? Gue nonton di aplikasi Loklok. Kenapa gue milih Loklok? Karena di Loklok ada ribuan film dan series yang bisa gue tonton, kualitasnya jernih banget. Dan pastinya lengkap dari berbagai genre. Mulai dari drama Korea, short series, TV barat, film, anime, sampai horor semuanya ada sob. Dan enaknya lagi, nonton di Loklok bisa lewat handphone, TV, atau laptop. Semuanya fleksibel. Yuk langsung aja download aplikasi Loklok sekarang juga. Bisa lewat Play Store atau App Store. Ya udah, kalau gini bawa aja dulu ke kamar. Kan orang rame takutnya kan. Di situ kan di kamar. Di luar itu bawalah sama satpam ke dalam. Satpam aja ngegendongnya sampai 3 orang itu aja susah bang. Sampai saya bantu ngangkatin. Bawalah masuklah ke kamar. Di kamar dia tuh. Nah terus ditanya, sebenarnya anak ibu kenapa? Itu kan posisi dia masih kayak yang melotot doang. Tapi nggak ngomong tuh bang. Si abang-abang tadi ini nggak ngomong. Jadi si bapak ini bilang, coba ya bu, saya bantu di sini. Cuman saya nggak tahu ini kenapa dan bagaimananya. Udah pak, silakan. Ditanyalah si abang-abang itu tadi. Dia tuh kayak malah jadi pas sama abang tadi tuh nurut, sama jadi kayak orang gila. Dia tuh kayak, hehe, cakep ya kucingnya, cantik, kayak ngelus-ngelus kucing bang. Padahal nggak ada kucing. Dia begini. Terus kan dokter, bu, kalau saran saya, ini bawa pulang aja ya, gitu kan. Mungkin dokter bukan tugasnya di situ ya, pada waktu itu. Ya, tapi dok saya minta waktunya ya sebentar. Ya udah nggak apa-apa, nanti tinggal bilang ke perawat pulang aja karena bukan ranahnya di sini gitu, takutnya kan. Tapi sementara saya merasa masih ada tontonan itu, ya saya masih nonton tuh bang. Saya kan anak kan masih ada di situ ya, jadi posisi dia udah saya kasih handphone udah aman lah, jadi saya nontonin tuh bang. Saya dari sana ya di sebelah sini posisinya masih ngelus kayak kucing tadi. Terus wah bu, mungkin anak ibu nih ada sesuatu nih yang ditutupin, cuman dia nggak ngomong. Abis itu matanya langsung melotot lagi bang, sama si bapak-bapak yang pakai ini. Suaranya kucing, persis. Kencang banget. Jadi si bapak-bapaknya itu dicakar bang. Kukunya tuh kayak beneran kuku kucing, dicakar-cakar mukanya. Si bapaknya yang tadi pakai peci itu, dicakar-cakar. Astagfirullahaladzim. Dia lari-lari, larinya tuh begini, persis kayak kucing. Kakinya 2 itu di sekeliling-keliling kamar. Muter-muter tuh dia tuh. Terus sampai orang lain denger tuh, jadi kayak di situ tuh kayak ada apa ya, kesurupan. Tapi kan cuma ada 1 orang bapak-bapak tadi tuh. Satpam masuk tuh bang akhirnya kan. Satpam masuk baca-baca apa namanya yang dia bisa. Dia tetap nggak bisa diem tuh, tetap muter-muter. Sampai anak saya aja saya keluarin tuh bang. Anak saya keluarin dari situ karena kan dibilang, coba keluar aja mas. Ini kalau begini udah nggak bener nih, udah nggak kondusif. Pas satpam tolong dikeluarin deh. Tapi kan ibunya masih bilang coba pengen tolongin dulu gitu. Cuman takutnya ada yang lain gitu. Ya udah karena masih di suasana yang kayak gitu kan otomatis saya ngeluarin anak saya. Dia udah nggak apa-apa, terus saya tetap nolongin si orang ini gitu. Kenapa? Terus saya lihat dia masih posisi yang kayak kucing bang, kayak kucing begini. Jalan kaki 2 sama 2 kakinya tuh kayak kucing. Muter-muter. Meow, meow, meow gitu, muter-muter sekelilingan itu. Pintu dikunci, digembok sama satpam. Udah sama ibunya sama saya tuh cuman ngedengerin tuh kan. Sampai anak-anak saya teriak-teriak aja. Nggak saya dengerin bang, karena saya pengen tahu nih gitu kenapa. Bu, maaf ibu keluar aja ya. Ini biar kita aja yang cowok-cowok sampai. Tapi nggak mau, saya mau pengen tahu anak saya kenapa segala macam. Oh ya udah. Sebenarnya kan kalau saya pikir ini tuh pasti apa ya? Bukan sakit ya bang ya, pasti ya. Pasti kan ini udah di luar gitu. Tapi ya mungkin waktu itu ngebolehin segala macam. Ya udah. Jadi pas dia muter-muter dari situ tuh si anaknya itu, dia diem, terus dipegangin sama satpam, dibacain lah sama bapak-bapak tadi lagi. Tetap dengan kondisi yang seperti kayak kucing. Si abangnya ini dipegangin begini, matanya melotot kayak gini, dipegang balanya, disembur pakai air, ada air waktu itu disembur, baru tuh dia diem, dia reda. Nah baru dia reda, terus pas dia reda tuh ditanya sama si bapaknya, udah sempet siuman dari situ, kamu sebenarnya kenapa, lehernya sakit dan segala macem. Si ibunya juga nggak tahu kalau dia tuh ternyata habis matiin kucing. Si abangnya ini, jadi dia bilang kalau di rumah itu ada kucing. Oh jadi kucing itu kamu yang matiin?
Iya, jadi kucing itu bang warna hitam yang biasa dikasih makan sama ibunya, yang biasa udah di rumah itu dibanting begini sampai mati. Dibanting sampai mati, terus dia baru ngomong di situ ya, mungkin yang bikin ini semua tuh gara-gara kamu bunuh kucing ini, kucing hitam. Ya kan saya jadi apa sih bunuh kucing hitam sampai kesurupan gitu kan, sampai segininya gitu. Terus oh ya udah, mungkin yang saya ambil dari situ nggak boleh bunuh kucing segala macam kan, mitosnya kayak gitu. Dia tuh pengen pulang tuh bang ibunya, cuman si cowoknya ini nggak mau pulang karena dia ngelihat itu di luar itu kayak kucing semua. Di kamar itu, di kamar sampai keluar itu dia, makanya kenapa dia bilang itu tuh kayak kucing semua nungguin dia. Nggak mau, aku nggak mau pulang Pak Ustadz, tolongin saya. Itu di luar kucing semua, kucingnya gede-gede sepintu semua, saya nggak berani pulang. Sementara kan nggak ada kucing di situ. Jadi dia mungkin saya pikir apa terlalu berlebihan atau gara-gara kucing kan saya nggak tahu tuh. Jadi, nah satpam itu keluar satu tuh bang, dia mau ngomong sama dokter. Apa mau disuntik lagi kayak di bawah tadi atau gimana tuh, ya kan? Masuklah satu dokter bawa suntikan, cuman diem. Jadi ibunya kan posisinya yang takut, kemudian bingung harus ngapain. Terus saya juga yang nonton terus dimintain tolong buat begitu, saya juga kayak yang mau nolong nggak nolong gitu kan. Terus ya udah, jadi disuntik tuh bang, disuntik lagi, biar tenang lagi. Nah terus dokternya bilang gini, ibu pulang aja. Kasihan anaknya. Si ustadznya tadi bilang, tapi saya bilang jangan dulu kayaknya bu. Dokter boleh minta nggak izin waktu saya 1 malam di sini. Karena kalau untuk dia pulang, saya rasa dia nggak akan mau pulang. Saya rasa dia akan balik lagi ke sini. Cuman kan ini rumah sakit gitu loh, ya kan? Bukan tempatnya yang untuk seperti ini. Cuman saya nggak tahu ibunya ngomong sama dokter apa. Akhirnya diizinin tuh bang 1 malam di rumah sakit. Tapi dengan 1 malam itu semua kejadiannya tuh begitu lagi. Dia berubah seperti kucing lagi. Terus kemudian kan si bapaknya itu nggak mungkin stay di situ terus. Dia keluar tuh bang. Dia keluar, bu maaf saya cuma bisa bantu sampai situ. Terus keluar, yang ada kan cuma saya sama anak saya. Saya di posisi yang bingung tuh bang. Saya bilang sama suster ganti kamar, nggak boleh. Karena emang kamarnya di situ. Yang kamar depan masih 3 itu masih kosong. Sampai anak saya itu aja sampai ketakutan, sampai nangis-nangis. Sampai jadi akhirnya yang dirasain perutnya sampai nggak dirasain. Gara-gara kejadian itu saya nontonin tuh. Saya telepon istri saya, mah nggak usah kesini, ada ini di rumah sakit. Terus gimana kakak? Nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Oh gitu ya, udah nggak jadi tindak gini, nggak jadi katanya, udah nggak apa-apa. Anak saya malah nanyanya gini bang ke saya ya, ya itu kok ada orang setengah kucing. Maksudnya? Jadi anak saya itu ngelihat abang tadi itu kayak sebelahnya orang, setengahnya kucing. Di matanya dia. Maksud kamu gimana? Itu ya yang tadi dari bawah kan, aku kan ketakutan. Jadi aku tuh tutup bantal sebenarnya nggak tidur, tapi aku ngeliat dia itu dari bawah, di muka sininya tuh kayak kucing. Tengkorak kucing hitam di sini, ada kupingnya. Nah sebelahnya lagi mukanya dia, aku aja nggak berani lihat. Ya udah kalau kamu nggak berani tutup aja mukanya, aku bilang kayak gitu kan. Terus kan ibunya kan datangin tuh ke saya bang. Ibunya dia nih, maaf ya mas, dek. Kalau berisik di sini, ya bu udah nggak apa-apa. Maaf ya mas, ya bu udah nggak apa-apa. Dikasih saya bongkahan kecil plastik, ini buat anaknya aja makanan mas katanya. Oh ya bu makasih, tapi anak saya kayaknya nggak mau deh bu. Ya udah nggak apa-apa mas, taruh aja di situ. Bongkahan kecil itu bang, saya buka itu makanan kucing. Padahal pas dikasih dari sana itu anaknya bawa itu coklat biasa. Terus pas sampai kok makanan kucing, wah ibunya saya pikir nih udah nggak bener nih gitu kan. Apakah ini halusinasi saya? Padahal ya udah ya buang aja, ya udah saya buang. Saya cuma buka begini bang, saya buka begini doang gitu loh. Kok makanan kucing udah saya buang. Apa gara-gara saya ngelihat ini gara-gara kucing gitu kan? Apa mata saya ngelihat itu jadinya kayak makanan kucing segala macem? Itu jadinya saya mikirnya saya pengen keluar malam itu bang. Saya izin sama suster, terus saya mau pulang aja malam ini. Jangan. Takutnya anaknya nanti ada penindakan malamnya. Saya nggak mau sama abang itu satu kamarnya. Ya tapi maaf pak, untuk malam ini yang sedia hanya kamar itu. Abang itu juga sebenarnya sudah disuruh pulang, cuman keluarganya nggak mau. Jadi mereka bayar di kamar itu, nggak pakai kartu BPJS dan segala macamnya. Karena kan waktu itu udah disuruh pulang harusnya. Cuman karena kondisinya harus seperti itu, jadi tetap di situ.
Oh ya udah sus, saya jadi bingung tuh bang, waktu itu tuh apakah harus pulang dengan kondisi kayak gini, nggak boleh anak saya, di samping itu juga harus lihat yang begitu tontonannya, saya nggak tahu. Pas jam 2 tuh bang, jam 2 malam tepat, saya udah ngerasa udah ngantuk banget, udah tidur di anak saya begini, anak saya surupan. Anak saya nggak berhenti ngucap nunjuk-nunjuk begini. Pak, ya, tolong ya itu ada kucing gede banget mau makan aku ya. Dia nunjuk di pojokan yang orang itu ada tuh. Tolong, mau makan aku ya, tolong ya. Astagfirullahaladzim. Saya udah kondisi yang langsung bangun, terus ngelihat abang-abang itu. Jadi posisi abang itu kayak malah ketawa bang. Hehehe. Saya merinding nih bang, bener sampai sini. Hehehe, awas kamu ya kena. Itu kayak gimana, saya ngebayanginnya kayak orang ini tuh nyukurin banget. Anak saya lihat itu, ya saya sontak, saya bawa keluar anak saya. Ya tolongin ya, aku nggak mau di kamar itu lagi tuh bang. Gue merindingnya sampai sini karena saya masih ingat momen itu. Keluar, saya bawa, udah kamu tenang. Jam 2 pagi saya ngerasa hening banget rumah sakit. Suster sampai datang marahin semua. Kenapa? Pak, kenapa? Dek, itu ngelihat kucing gede banget di atas sampai atap katanya. Ngobrol lah suster itu. Kayaknya emang harus dikeluarin deh pasien itu. Iya sus, saya juga nggak nyaman banget, minta tolong bisa nggak dikeluarin. Saya coba ya ngomong sama satpam dan lain sebagainya. Ngobrol lah, semakin mereka ngobrol. Di kamar itu tuh muter-muter bang. Di kamar itu tuh kayak suara angin muter-muter kenceng banget di kamar itu. Jadi saya posisi di luar. Itu suara kucing ngerem. Gitu tuh. Kayak suara kucing berantem gimana sih? Nah di situ tuh. Jadi nggak ada yang berani masuk. Cuman ngintip dari jendela. Cuman lihat si abang itu lagi ngerem kayak kucing suaranya. Kayak kucing berantem gimana sih suaranya. Jadi nggak ada yang berani masuk tuh. Nggak ada yang berani masuk, terus kan bingung mereka. Kita semua juga anak saya, ya kita pulang. Iya sabar ya. Sebentar kita pulang aja pagi. Saya minta pulang aja pagi ini. Iya Pak, kalau pagi kayaknya nggak apa-apa deh. Ya teman kan lagi fokus di kamar ini nih. Gitu mau pada ngapain semua. Sampai datang 3 ustadz tuh bang, didatengin dari orang yang kenal dari situ tuh. Entah ibunya yang telepon atau siapanya saya nggak tahu. Masuk ke kamar tuh bang, jam 3 pagi. Masuk ke kamar terus minta tolong satpam. Sama saya nggak berani masuk, saya cuma ngeliatin dari luar. Cuma ngeliatin dari balik jendela itu tuh, saya ngeliatin. Jadi cuma yang masuk satpam yang di situ ada 3, berarti orang yang saya pikir itu ustadz juga ada 3. Itu dipegangin tuh bang, si orang itu sampai berarti berenam sama ada ibunya di situ. Dipegangin semua, orang-orang itu jadi 2, kaki 2. Jadi dia keadaannya begini, tapi suaranya suara kucing lagi marah. Gitu, nggak berhenti, matanya melotot ke atas begini. Itu yang dilihat anak saya yang sebelum dia ini saya rasa tuh begitu. Dibacain lah segala macam itu, mungkin di dalam ada kali bang sekitar 15 menit ada tuh. Jadi segala macam dibacain, disiramin air segala macam, diputerin sama ustadznya. Ada ustadz yang muter gitu kan, muterin kamar gitu. Saya rasa pemandangan kayak gini baru di rumah sakit itu doang kali. Kalau di rumah sakit lain mungkin udah diusir tuh yang begitu. Karena kan saya nggak tahu gimana izinnya. Udah tuh bang, saya rasakan ngeliatin aja dari ujung jendela situ tuh. Karena suster yang lain kan juga mungkin liatin anak saya aja. Dikasih obat segala macam. Ya saya jadi fokusnya tuh jadi pecah ke anak saya sama ini juga gitu. Gak lama bangun tuh bang, sadar si abang itu tadi. Nah sadar, hilang tuh bang semua. Kayak keringet ngucur semua dari badan. Satu badan ini pure isinya ngucur itu keringet dia semua. Karena kan saya ngeliat dari sini. Barulah dia cerita. Jadi kenapa dia bunuh kucing, terus sampai kenapa lu ngebanting segala macam. Ternyata itu kucing yang emang dari dulu itu disayang sama ibunya. Jadi katanya kucing hitam, terus dari dulu itu disayang sama ibunya, digeprek gimana sih, dimatiin gitu, digeprek. Karena ya maaf Pak Ustadz, jadi saya di rumah itu saya lagi kesel, terus saya nggak tahu kebawa suasana, jadi kucing itu ngedeketin saya, ngejilatin kaki. Katanya entah mau minta makan, biasanya kan kalau kucing begitu. Nah jadi saya refleks, karena saya pertama nggak suka sama kucing, kedua saya juga lagi banyak masalah. Itu kucing saya pegang lehernya, saya banting, mukanya saya gesekin bang ke aspal, gini-gini sampai sampai suaranya begitu. Ya bisa ngebayangin kita rasanya tuh kayak gimana tuh kucing kan. Terus sampai katanya matanya sampai lepas, berdarah-berdarah segala macem, digesekin tuh bang kucing ke aspal tuh begitu-gitu.
malamnya saya ngerasa itu kayak apa namanya, leher saya tuh kayak digigitin. Makanya saya teriak-teriak segala macam karena kan dia nggak berani ngomong di awal, makanya dibawa ke rumah sakit. Padahal ya awalnya dia ngebunuh kucing. Kenapa di awalnya dia nggak jujur? Ya karena takut sama ibunya, karena kan itu kucing kesayangan ibunya tadinya. Jadi dia antara takut dimarahin ibunya sama takut ketahuan kalau dia itu habis ngebunuh kucing gitu. Makanya dibawa ke rumah sakit karena di sininya tuh kayak emang di luka-luka kayak dua gitu, kayak gigi kucing sama cakar kucing gimana sih di sininya emang ada, tapi pas diobatin itu hilang semua bang, nggak ada semua. Pas dibacain doain sama ustadz itu nggak ada semua, hilang. Jadi pas anak saya bilang, ya coba ya lihat ya, aku mau gendong, masih ada nggak kucingnya? Beneran kamu berani? Iya berani. Saya liatin, saya gendong anak saya ke jendela tuh, masih ada nggak? Iya ya, udah nggak ada kucingnya. Oh ya udah. Jadi dari situ tuh kan ibunya keluar tuh sama ustadz yang 3 itu. Udah kalau bisa mah udah bawa pulang aja bu anaknya, ntar biar kita apa namanya buatin di rumah. Terus ini rumah sakit sebenarnya dia sakit apa enggak? Enggak sakit dia. Cuman karena dia abis itu mungkin depresi terus kemudian ke bawah, ya mungkin itu ya, ditambah itu lagi. Saya rasa ya kucingnya itu habis dia bunuh, mungkin setannya atau apa sih segala macam, saya nggak paham di situ. Sampai dia harus kayak ngerasa, ya mungkin kalau dari cerita si ibunya itu, kucing itu kesayangan dari kecil gitu loh, sampai ya nggak tahu lah kalau itu benar ternyata apa namanya kucing itu bisa jadi mewujud setan atau gimana, kan saya juga nggak tahu gitu loh, sampai dia benar-benar ngerasa kayak menyesal banget habis bunuh kucing gitu. Nah habis dari situ tuh bang, itu kondisi kan nggak bisa tidur sama-sama, jadi di kamar itu juga udah basah air semua gitu kan. Anak saya jadi di luar aja. Saya bilang sama suster, sus anak saya pagi bisa pulang nggak izin? Oh bisa pak, bisa, nanti tinggal tebus obat sama tanda tangan, jadi nggak apa-apa ya. Oh ya udah nggak apa-apa. Nah saya kan penasaran sama yang di dalam tuh bang. Saya izin sama suster, boleh saya ke dalam nggak? Saya mau ambil barang-barang yang di dalam karena anak saya nggak mau masuk, takut. Ya udah pak nggak apa-apa, buka aja. Jadi kan masih ada tas saya posisi di dekat kasur situ. Saya ambil tas saya, abang itu manggil saya. Yang tadi tuh yang kesurupan kayak ini. Pak boleh sebentar pak kesini. Waduh saya takut tuh. Tadinya saya takut bang gitu, cuman dia saya nyamperin deh gitu. Mohon maaf ya kalau mengganggu di sini, keberisikan ya anaknya ya. Iya nggak apa-apa bang. Emang abang kenapa sih kok bisa bunuh kucing gitu sampai segitunya? Wah saya nggak tahu bang. Itu pertama itu pas saya banting kucing itu, saya ngerasa itu tuh kayak lagi ngebanting bukan kucing, kayak lagi ngebanting barang gitu loh. Saking pusingnya saya lagi mumet bang, saya banyak hutang segala macam. Dia cerita, oh ya udah pak, saya mau keluar ya, izin anak saya takut itu. Oh ya udah bang, maaf ya. Udahlah saya keluar, saya bawa barang-barang saya, kan saya juga takut sebenarnya. Salaman sama orang tadi, salam ya buat anaknya. Iya bang, saya salamin. Saya keluar, udah ya ntar pulang kita jam 6. Oh ya udah ya kita pulang ya jam 6 kita pulang. Gimana, saya tanyain anak saya, masih rasa sakit nggak? Enggak ya, nggak sakit, cuman aku kayak masih takut sama penampakan kucing tadi. Soalnya orang itu kayak beneran setengah orang, setengah kucing ya. Sekarang anak kelas 2 SD bang, dengan ngomong yang seperti itu, saya rasa dia nggak bohong. Gitu, ya kan? Terus sekarang kamu lihatnya gimana? Mau lihat lagi nggak? Coba ya aku lihat. Saya gendong lagi lah anak saya ke jendela, karena kan nggak berani masuk. Tuh, masih nggak? Iya sih ya, udah enggak. Kok udah nggak ada ya kucingnya ya? Ya nggak tahu, kamu tadi ngelihatnya gimana? Ya kayak gitu, kayak sebelahnya orang, sebelahnya kucing. Oh ya udah yuk pulang yuk. Ya udah saya tempat tidurin lagi, saya gendong taruh situ, dikasih obat sama suster sama tanda tangan lagi saya untuk boleh pulang. Berarti penindakan ini nggak ada anak saya. Jadi sakitnya itu katanya jadi mah kronis, yang waktu itu sehari itu katanya nggak makan, karena kan dia makan muntah lagi. Jadi cuma dikasih obat, jadi nggak ada yang dalam untuk dioperasi, nggak ada. Kalau memang nanti ada penyakit dalam itu mungkin masih bisa datang lagi nanti ke sini, kan ada cek labnya kan kita udah cuma tinggal nunggu hasilnya waktu itu. Belum sampai jam 6 bang, jadi masih kayak habis azan subuh gitu. Saya dengan masih penasaran yang orang tadi, kemudian dibawa lagi cerita itu, istri saya telepon terus kan. Saya nggak angkat kan, karena dari tadi saya fokus ke orang itu. Saya lihat chatnya, panggilan tak terjawab udah hampir 18 kali. Mungkin panik kali ya. Saya telepon, udah nggak apa-apa katanya. Iya ya udah ya, kalau nggak apa-apa ntar ini pagi pulang aku. Oh gitu, ya udah. Nah pas anak saya mau pulang bang, bangun dari tempat tidur begini, ya udah yuk kita pulang. Tapi aku mau ke dalam dulu ya sebentar.
Mau ngapain lagi? Ada gantungan rambut aku yang ketinggalan di meja itu katanya. Oh ya udah. Tadi kan katanya kamu takut. Enggak apa-apa. Udah berani, aku udah pagi kan. Iya udah jam 6. Padahal belum jam 6 tuh bang. Dia masuk ke situ. Terus dia nengok ke arah ujung. Dia lihat. Ya takut ya, takut ya. Dia bilang itu ada pocong di sebelah abang-abang tadi. Ada pocong 2 katanya kanan kiri. Pocong ada, dibilang ada pocong. Ah kamu tadi kucing, sekarang pocong. Enggak ya, aku mau berani. Dia larinya sampai ke depan sono malah. Udah bukan ruangan yang tadi lagi, sampai ke depan sono. Takutnya jadi yang apa gantungan kuncinya sampai ketinggalan di situ. Bang, mohon maaf ya. Ya saya udah nggak bisa say hello sama orang tadi lagi gitu loh. Anak saya udah ngomong pocong, tadi ada kucing, sekarang ada pocong. Udah, saya kejar lah anak saya ke depan itu. Satpam megangin kan. Kenapa deh, kenapa? Nggak mau sampai peluk satpam itu anak saya, sampai peluk begini. Takut pak, di situ ada pocong. Ah, ini kayaknya nggak jelas nih orang tadi nih bawa pengaruh buruk. Dia bilang kan pas dengar saya tuh, saya udah deket kan. Iya pak, saya juga nggak tahu tuh pak orang tadi kenapa ya. Ya ntar aja saya ngomong pulang kayaknya hari ini malam pagi ini udah pulang kayaknya. Saya ngerasa nggak beres, masa saya megang badan dia itu kayak bukan megang badan orang, keras banget badannya. Ya bapak sama, apalagi saya tadi ngerasain dari bawah gitu. Si pengalaman ini nih satpam juga bilang kayak gitu, pengalaman parah ini saya rasa. Kenapa juga dibolehin gitu katanya. Nah itu saya nggak tahu. Lama ibunya keluar, nggak enak kali ya. Ibunya keluar minta izin sama dokter mau pulang. Sama kayak saya gitu kan tadi kan. Sus bisa nggak anak saya pulang sekarang? Bisa bu, bisa. Malah bagus gitu kan. Mungkin dalam artian mereka. Jadi saya pas ngelihat ibunya itu bilang, oh ya udah pulang, syukurlah, alhamdulillah udah boleh pulang. Karena saya dapat adegan terus nggak tahu itu bahasanya saya bisa bilang drama yang dibawa ke rumah sakit gitu, ya kan? Kenapa kayak saya bilang kayak gitu ya? Dia kenapa nggak di rumah aja gitu loh? Kenapa lu dibawa ke rumah sakit? Gitu kan ya mungkin ibunya gitu yang panik itu. Terus ibunya bilang, oh ya udah silakan bu, boleh pulang. Masuk lagi ke dalam, udah saya ngeliat lagi, udah yuk kita pulang. Ya sama Alia saya gendong anak saya tuh. Udah yuk kak kita pulang. Terus kamu tadi ngeliat pocongnya gimana? Pocongnya itu di kanan kiri deket abang tadi. Ya posisinya. Ya udah kita pulang. Udah saya lupain aja tuh. Udah ada pocong, udah ada yang kucing tadi. Udah saya keluar aja tuh sama anak saya tuh. Tapi sampai di rumah dia masih ngomong bang. Pocong sama kucing tadi. Ya aku ini deh ke rumah sakit. Jadi sampai sekarang aku takut. Dia takut ngelihat kucing yang gedenya sampai ujung langit-langit plafon sama pocong 2 itu. Karena dia ngerasa kalau 2 itu punyanya abang tadi. Bawaan dari abang tadi ya, karena aku ngerasa udah di semalam yang kita di bawah itu, di ruangan bawah, abang tadi tuh udah aneh aku ngelihatnya. Kayaknya masa anak sekecil itu bisa berpikiran kayak gitu ya, bisa ngomong itu bawaan kali ya dari abang-abang itu. Udah nggak usah ngomong aneh-aneh udah yuk pulang aja gitu. Udah sampai di rumah ditanyain lah sama istri saya segala macem. Jadi isinya tuh udah bukan tentang lagi kesehatannya anak saya, tapi kejadian yang ada di rumah sakit itu. Saya juga sampai nggak habis pikir itu. Sampai saya menceritakan ini pun saya masih ingat kejadian awalnya terus di rumah sakit. Karena saya ngerasa tuh baru itu. Saya ngerasa di rumah sakit itu. Kalau biasa orang bilang kan kamar jenazah segala macam horor ya. Nah itu horornya saya dibikin sama pasien. Sampai sekarang aja waktu itu saya ajak pengen anak saya datang sini. Cuman kan nggak tahu boleh apa enggak ya untuk ceritanya. Cuman ya udah saya aja yang menceritakan seperti itu. Karena saya nggak lihat pocongnya. Yang lihat itu semua anak saya yang lihat pocong. Kalau yang kucingnya itu kan juga saya ngeliat cuma dari suaranya segala macam, dari situnya aja sih. Oke nih Bang Kiki, ini kan kejadian tuh 1 hari full ya? 1 malam. Oh 1 malam ya? 1 malam. Oke. Dari malam. Awalnya tuh ketika Bang Kiki ini ketika ke rumah sakit itu membawa anak itu ada rencana untuk rawat inap itu berapa hari sih? Nggak ada, kan nggak ada rencana. Sebenarnya kan dapat rujukan dari puskesmas, disuruh ke rumah sakit, rujukannya, terus pengen tahu sakitnya apa kan anak saya, udah itu aja. Kalau dirawat inap kan biasanya pihak rumah sakit. Iya benar. Dari situ. Tapi Bang Kiki ini maksudnya apa ya, bisa dibilang wah nanti anak saya bakal rawat inap beberapa hari nih di rumah sakit ini. Itu ada nggak sih kepikiran kayak gitu? Iya, itu yang saya takutkan. Karena kan kalau dokter udah bicara penindakan, biasanya tuh yang udah 3 hari. Iya benar. Istri saya juga waktu itu kan penindakan tentang habis lahiran juga sama seperti itu. Gitu.
Oke, dan ternyata nggak nyampe sehari. Nggak nyampe. Jadi cuma 1 malam itu. Karena kan di pertama dengan kejadian yang ada itu, terus anak saya sudah dibilang nggak apa-apa. Karena saya juga minta sih sama dokternya, lebih ke minta. Udah dicek kan sama dokternya, udah nggak apa-apa Pak, nggak ada penyakit yang di dalam dikhawatirkan. Cuman ini mah yang emang bisa disebut katanya parah, terus masih bisa dikasih dengan obat aja. Tapi kalau memang besoknya sama begitu lagi, ya datang lagi ke sini, ke rumah sakit lagi gitu. Ditambah dengan yang tadi itu yang saya lihat. Iya. Gitu. Nah, berbicara tentang pasien yang anaknya si ibu baru datang ini ya, berarti Bang Kiki dulu nih, baru mereka Saya yang dulu, datang saya ya? dulu. Paling selangnya 5 menit Bang. 5 atau 10 menit lah. Nggak lama berarti. Nggak lama, memang nggak lama. Kejadiannya itu hampir bareng berarti. Nah, itu kan kejadian itu bisa dibilang berisik lah ya, Iya. bikin berisik rumah sakit kan. Berisik. Kalau misalnya di rumah sakit itu kan nggak boleh berisik. Nggak boleh. Nah, itu untuk pasien-pasien lain itu gimana tuh? Itu kan posisi di IGD ya Bang. Di IGD itu kan semua kelihatan nih pasiennya. Iya. Cuman ada paling tirai. Tirai itu pun kan dibuka. Jadi saya di pojok, anak saya itu, terus kemudian dia yang kedua. Yang ketiga, yang keempat ini bangkunya, kalau nggak salah yang ketiga sebelahnya orang ini nggak ada. Hanya ada di pojok sebelah sana. Iya. Itu ada yang pakai kursi roda. Oke. Dan itu semua juga memang, ya kondisi di IGD semua kadang-kadang sama sih Bang. Orang teriak-teriak juga. Waktu itu saya juga nganterin teman di IGD, teriak-teriak memang tempatnya dia untuk urgent. Gitu. Tapi mungkin yang waktu itu kita pasien itu datang, ya urgennya bukan tentang medis ternyata gitu, dan non medis sampai dia di atas itu. Itu dia satpam juga datang semua, cuman kan dia bilang kalau seluruh lehernya ini kayak merasa sakit, kayak digigitin. Nah itu kan yang pengen dicek sama suster sama dokter. Iya, kenapa Itu gitu kenapa ya? Benar. Nah, ketika dokter udah mengecek, misalnya udah check up lah gitu kan, itu kan pasti udah ketahuan, maksudnya apa nih, kenapa penyakitnya dan segala macam. Nah, ketika non medis itu dokter sempat bilang nggak sih, Bang Kiki pernah dengar nggak, maksudnya dokter itu berbicara apa? Enggak, awalnya kan dia nggak tahu pihak dokter kalau itu non medis. Karena kan yang ditakutkan yang tadi saya bilang, ada memang luka-luka kayak merah-merah di sini Bang, di leher, dan itu muter. Takutnya kan itu binatang berbisa. Iya. Gitu yang ditakutkan, makanya kenapa dikasih suntik tidur. Oke. Kan tenang tuh. Buat penenang lah. Penenangnya, betul. Dan itu pun urgent, itu pun orang tuanya Bang yang minta. Kalau enggak, saya rasa dokter belum masih keputusan untuk ke situ. Nah, ketika dokter udah tahu bahwa itu non medis, itu gimana tuh? Dokter tahu non medis pada saat udah di atas. Oh. Di bawah itu belum, karena penindakannya dengan dokter spesialis yang beda yang ada di atas. Iya. Gitu. Oke. Dan akhirnya ketika si pasien itu naik ke atas dan akhirnya dokter itu tahu berarti itu bahwa kejadian itu non medis, makanya si pasien itu disuruh pulang sebenarnya. Ya cuma ibunya meminta izin untuk malam ini aja di situ karena takut mau kemana, mau ke rumah atau gimana, kan udah jam segitu. Bilangnya dari pihak keluarganya cuma ibunya doang? Ibunya aja sendirian. Itu setiap menit nangis, nggak ada yang lain. Nggak ada, cuma ibunya aja. Pakai baju warna, saya masih inget kerudung pink, baju batik-batik kayak daster gitu. Nah, yang lebih parahnya ini ketika ada orang yang bawain suster ya, yang bawain air itu ya? Ustadz. Oh, Ustadz ya? Itu dari kamar sebelah sana. Nah, itu pasien itu ketakutan. Kok bisa, maksudnya? Kenapa bisa sampai? Kalau logika saya ya, mungkin udah air itu udah dikasih doa Bang. Karena kan dia tahu tuh si orang ini atau pasien ini bukan medis gitu. Jadi takut sama air. Dia pas megang gelas gini kan baca tuh Bang, entah baca apa saya nggak tahu tuh. Nah dia takut dari situ. Itu kan logika saya yang tadi saya bilang rabies tuh. Saya takutnya begitu, dan ternyata bukan arahnya gitu. Soalnya rabies itu juga hampir sama. Sama kan, betul. Iya, takut sama air. Iya, saya pikir ke sana gitu tadinya. Pas anak saya bilang ada kucing segala macam, ya saya mikir wah ini ternyata kesurupan kan gitu. Nah setelah ibunya tahu bahwa si anak ini udah membunuh kucing kesayangan ibunya ya, kalau bisa dibilang, gimana tuh reaksi ibunya? Ya cuma bisa nangis ibunya. Jadi nggak habis pikir kalau ternyata ini tuh bukan gigitan ular atau apa gitu kan, ya cuma bisa nangis. Kok kamu bunuh sih gini-gini? Ya anaknya cuma bisa diem aja nunduk begini. Aku nggak tahu, aku lagi banyak masalah Bu, maafin. Sambil nangis aja ibunya ngedengerin gitu kan. Ya saya juga di posisi yang
mungkin kalau jadi ibunya mungkin kan dengerin gitu kan anaknya, posisi anak kita salah kan gitu segala macem. Ya nggak habis pikir kalau jadi ibu pasti kan, yang tadinya dipikir anaknya baik-baik aja, takutnya digigit sama apa, ternyata dia habis bunuh kucing. Gitu. Wah, ini parah juga sih. Maksudnya gue juga baru denger sih, ketika orang membunuh kucing tuh bakal menerima akibatnya seperti itu. Tapi juga parah juga sih, maksudnya kejam banget. Kenapa harus kucing itu dibunuh? Iya, iya. Soalnya kan di syariat Islam juga kan kita juga tahu Dilarang, sendiri. betul, Ya. Bang, betul. Nah, Bang Kiki, berbicara tentang pocong yang dilihat sama anaknya nih. Nah, itu kan dia melihat di samping kanan kirinya nih, Betul. si pasien tersebut. Dan bahwa beranggapan pocong itu bawaannya si pasiennya. Bener atau enggak? Apakah pocong itu emang bawaannya atau emang dari penghuninya si rumah sakit tersebut? Jadi tuh gini Bang, dulu ceritanya. Anak saya itu kalau diliatin sengaja, dia pasti teriak. Seperti yang diliatin kucing tadi tuh, diliatin sengaja tuh. Tapi kalau misalkan, gue sampai merinding nih Bang. Dia sengaja kayak misalkan diliatin, apa ya bahasanya, bawaan orang atau pendamping orang, dia tuh udah tahu Bang. Jadi semenjak di bawah itu, anak saya itu sebenarnya udah ngomong, tapi kan dia ngomongnya udah sampai rumah. Jadi kalau misalkan saya bilang tuh anak saya itu sering lihat sebenarnya hal-hal yang gaib Bang. Maksudnya sensitif gitu? Sensitif, bener ke hal-hal gaib. Makanya pas orang itu datang, dia itu sebenarnya pura-pura tidur. Nah pas sudah sampai rumah, baru cerita semuanya. Ya sebenarnya orang itu tadi gini, dia sampai tahu semua tuh. Saya merindingnya sampai leher nih Bang. Dia sampai tahu semua anak saya itu. Makanya dia minta pulang. Alhamdulillahnya nggak ada apa-apa gitu. Takutnya anak saya gitu yang kebawa-bawa gitu karena ngelihat segala macamnya. Nah udah kapok ke rumah sakit lagi. Mudah-mudahan nggak ke rumah sakit lagi ya. Udah. Tuh. Oke, sampai dibikin trauma berarti ya? Trauma iya, karena kalau mungkin sakitnya anak saya paling puskesmas gitu kan. Kalau untuk ke dokter 24 jam juga cuma hanya periksa. Dan itu bisa dibilang ke rumah sakit itu kemarin itu pengalaman yang nggak bisa lupa sama saya sama anak saya. Nah setibanya di rumah pasti kan istri nanya nih. Tanggapan dari istri itu gimana? Tanggapan dari istri justru udah baik-baik aja. Kamu udah nggak apa-apa kak perutnya? Enggak, cuman aku nggak bisa lupa sama yang apa namanya kucing sama pocong tadi. Itu emang bawaan abang tadi. Abang itu orangnya jahat. Dia ngomongnya begitu. Ya udah nggak usah diituin, nggak usah ditanggepin. Udah, yang penting perut kamu udah nggak apa-apa. Saya juga jadi habis anak saya ngobrol begitu, saya ngobrol sama istri saya. Itu kan maksudnya, parah mah katanya. Bayangin aja kucing palanya dipegang di gini terus digesek-gesek ke aspal. Iya rasanya itu gimana kan? Keji banget. Keji banget gitu, iya. Oke nih, Bang Kiki, sekali lagi terima kasih nih sudah mau membagikan sebuah kisahnya nih ya di obrolan tengah malam ini. Kalau boleh tahu itu tahun berapa sih? Itu belum lama Bang, 2 bulan lalu kurang salah. 2 bulan lalu? Belum lama. Oke, tapi sekarang alhamdulillah anak maksudnya udah baik-baik aja. Udah baik-baik aja alhamdulillah. Gak apa-apa. Oke, Bang Kiki, sebelum mengakhiri cerita nih, punya pesan-pesan nih buat teman-teman yang nonton kisah Bang Kiki kali ini. Ya, paling pesan-pesannya apa ya? Yang nggak kelihatan belum tentu nggak ada menurut saya. Itu aja sih Bang paling. Ya jadi kita tetap bersebelahan dengan makhluk yang nggak kasat mata gitu. Sama ya ketika kita mencintai sesuatu binatang atau apa, ya udahlah cintai ya walaupun betul. kita lagi stres atau apa jangan sampai berbuat hal yang keji seperti pasiennya. Abang itu tadi ya, saya juga nggak habis pikir itu Bang. Itu sih yang mestinya yang saya sampai teringat gitu, maksudnya keji banget sih sampai berbuat hal seperti itu. Oke Bang Kiki, sekali lagi terima kasih nih. Ya, makasih sudah Bang, hadir sama-sama. dan mau membagikan sebuah kisah ini ya waktu anak lagi dirawat nih di rumah sakit. Ya. Oke, mungkin itu aja. Gue Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.